Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita kumpul lagi ya. Lanjut untuk kegiatan materi daripada pelajaran ilmu tajwid ya. Kita masih bahas dari buku Pedoman Daurah Quran, panduan ilmu tajwid aplikatif. Semoga dari yang kita pelajari bersama ini memberikan manfaat, wabil khusus untuk saya pribadi dan juga kepada bapak-bapak sekalian yang hadir. Salawat teriring salam kita curahkan kepada Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya, senantiasa memperjuangkan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Kemarin kita sudah di halaman 41. Huruf apa kemarin Pak terakhir? Ta ya? Ta. Kemarin kita sudah sampai ta. Jadi kita masuk kepada huruf ja. Ya, kepada huruf ja. Di sini mungkin untuk memudahkan, kalau ja itu di Indonesia itu padanannya j, ya, j, ja, ji, ju. Hanya saja ada beberapa kesalahan ketika orang menyebutkan huruf ja. Yang pertama itu tidak jarang tertukar dengan huruf za, ya, ja jadinya za, ketukar. Yang kedua, huruf ja itu yang sering saya sampaikan sebelumnya, mengucapkannya diiringi dengan nafas yang keluar, ja. Nah, itu salah, karena huruf ja adalah huruf al-jahru, artinya huruf yang tidak diiringi dengan kebuangnya nafas keluar, ya. Jadi nyebutnya ja, lidahnya nempel ke langit-langit perutnya, ja gitu. Enggak usah ja. Ya. Dari mana Mas? Jakarta gitu. Jogja. Nah, itu ja-nya ada nafas yang kebuang, sedangkan secara sifat ja itu tidak boleh diiringi dengan nafas yang keluar, ya. Selebihnya tidak ada, kebanyakan cuma dua, tertukar dengan za, atau yang kedua itu menyebutkan ja ada nafas yang kebuang. Maka kita mesti memahaminya, karena ini menjadi keumuman kesalahan sebagian besar kaum muslimin ketika menyebutkan huruf ini. Baik, kita lantunkan ya, ikuti saya dulu, nanti bapak-bapak ikuti. Jaji jubaj, jaji jubaj, jujal jani jajna, jujal jani jajna, minal mujni, minal mujni, majijal janija, majijal janija. Huruf ja diantara sifatnya yang tidak ada lawannya itu adalah qalqalah, ya. Jadi jangan dihilangkan sifatnya, sifat yang tidak ada padanan katanya, ya. Contoh, coba kasih saya satu contoh huruf ja di juz 30, ja mati. Ayo silakan, satu ayat
dari juz 30. Silakan. Ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Jangan buruj. Buruj. Seperti hurufnya ja. Ya, tapi enggak was-samaa'i dzatil buruj. Enggak. Buruj. Terbuka bibirnya. Kita ulangi ya. Jaji jubaj. Juja jani jajna. Minal mujni. Majija janija. Baik, ketika nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ja, maka dia harus digunnahkan. Nama hukumnya apa, Pak? Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Nggak apa-apa, salah, udah kenceng salah gitu ya. Karena belum pelajarannya ya Pak, ada di bab berikutnya nanti. Dan saya menganjurkan untuk kita ketika menemukan huruf-huruf gunnah, tolong jangan kentang, jangan kena tanggung gitu. Jadi kayaknya gunnah ditahan tapi kok nggak cukup. Qul a'udzu birabbin nas, biarkan dia ditahan. Malikin nas, atau di ayat yang lain amma yatasaalun. Dibiasakan setiap gunnah kita tahan 3 harokat. Meskipun secara hukum gunnah itu 2-3 harokat. Cuman untuk memantapkan, apalagi buat kita yang masih tahap belajar, supaya enggak, saya sering menemukan para murid ya, wabil khusus murid-murid saya yang masih remaja, yang masih anak-anak, dia bablas aja. Sehingga kalau ditanya, dia lupa. Kita tahan supaya kita betul-betul memorinya terasa. Setiap gunnah, hukum gunnah itu yang huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung ya, ada 5 atau 6 tempat tuh, ada 5 atau 6. Itu selalu kita upayakan ditahan, idealnya 3 harokat. Supaya apa? Supaya sempurna sifatnya. Baik, sekali lagi ikuti Pak. Jaji jubaj, juja jani jajna, minal mujni, majija janija. Baik, kita lanjut ke huruf berikutnya. Ini huruf ha. Ha. Bukan haknya orang Indonesia, bukan. Hari, hore, heru, Hasan. Nggak lucu. Siapa mas namanya? Hasan. Hasan, hari, heru ya. Itu yang besar. Kalau yang ini hak tipis. Hak tenggorokan tengah ya. Ini bukan haknya orang Indonesia. Maksudnya kalau orang Indonesia secara umum nyebutin huruf ha ya. Hari, hore, heru dan seterusnya. Kesalahan yang umum ketika nyebutin huruf ha, yang pertama tertukar dengan saudara
tuanya, ya. Contoh anak-anak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Besar semua ya. Alhamdulillahi. Nggak ketahuan kalau nggak diteliti. Ini kesalahan yang sering kali terjadi, dan sepertinya untuk hak, karena padanannya di kita itu gampang ya, hak ya, hak A B C D E F G H I J, tapi membedakan ada dua jenis, dan kekeliruannya itu cuman satu hal yang sering kita temukan, yaitu tertukar dengan saudara tuanya ya. Kalau kita bilang hak yang besar itu abangnya ya. Sebenarnya bukan hak besar, hak kecil ya, cuman itu untuk memudahkan istilah saja. Baik, ikuti saya. Hahihubah, huhan hanihahna, minal muhni, mahihan haniha. Sekali lagi, hahihubah, huhan hanihahna, minal muhni, mahihan haniha. Baik, di sini setiap tanwin ya, an, in, un ataupun nun sukun atau nun mati, ketika bertemu huruf ha, hukumnya apa Pak? Izhar apa? Izhar halki. Syafawi itu selalu berkaitan dengan huruf bibir ya, wa, ba. Izhar halki dibacanya jelas, hu han hani, nunnya sempurna, han ya. Karena kemarin ada di kelas kita ya, amnya ya. Tadi juga saya nemukan juga di kelas saya yang anak-anak remaja, bukan waktunya ditahan. Dia pikir gunnah, padahal izhar. Babnya nanti ba'da ini, tapi kita kasih informasi. Berikutnya ya, untuk hak saya pikir tidak terlalu masalah, cuman memang kita mesti memaksa suaranya itu tipis, hak ya. Berikutnya kho ya, jaha kho. Ini suka ketukar apa yang pas ikro ya Pak? Yang ikro titik di atas, titik di perut, nggak pakai titik. Kalau dulu sebelum ditentukan, ulama menentukan tentang hukum tajwid, bingung nih yang mana ha, jim, ho, nggak ada titiknya semua. Dari awal penulisan mushaf ya, saya pernah bilang mushaf itu nggak ada, bukan lagi nggak ada harokatnya Pak, kan gundul ya, bukan lagi gundul, ini nggak ada mukanya, nggak ada titik sama sekali ya. Baik, untuk kho masih ingat ya Pak, keluarnya dari mana? Tenggorokan atas ya, atas kho ya. Kalau di kita padanannya itu nggak ada yang pas. Apa? Ha bukan, ka, ko bukan. Nah, dia kalau di kita KHO ya, kho ya. Yang jago nyebutin huruf kho yang biasanya katanya sih yang tidurnya ngorok, kho. Kalau nggak percaya
yang lagi tidur direkam, woi, lagi latihan huruf kho Pak. Kho ya, berarti yang fasih berarti mesti dicek tuh bener nggak tidurnya ngorok. Ini guyonan waktu kita belajar ya. Baik, dan untuk huruf kho ketika fathah, sekali lagi ya, setiap harokat fathah selalu bibirnya terbuka, tidak o ya, kho ya. Jadi kan ya huruf-huruf yang seperti konsonannya o ya, do, ko, to, do, dia terbuka kan. Kalau o kan bibirnya monyong ya, o gitu, do, to, enggak seperti itu. Yang bibirnya maju ke depan itu kalau dhammah u. Baik, ikuti. Kha, khi, khu, bakh, khu, khan, khani, khakhna, minal mukhni, makhi, khan, khani, kha. Sekali lagi. Kha, khi, khu, bakh, khu, khan, khani, khakhna, minal mukhni, makhi, khan, khani, kha. Nah, kesalahan kho adalah tidak dengan bergetarnya bagian tenggorokan atas. Ho jadi ho aja, ho. Khalidina fiha. Bakhsau jadi bahsau wala rohaqo. Akhnya hilang ya, akhnya hilang. Ini seringkali ketika seseorang tilawah, kho-nya tidak dibaca, tidak ada getaran. Karena untuk kho, tempat yang hurufnya sama dengan kho apa Pak? Ko. Hah? Kho apa ko? Go. Go. G. Ya. Kalau ko sama ka itu di mana tempatnya? Pangkal lidah terdalam, lidah terjauh. Kho itu kasar, kho. Kalau go itu lembutnya. Ya, gampangnya gitu. Kho dia ada getaran kasar. Kalau go dia lembutnya. Nah, dan juga yang pertama, kho ini enggak terdengar kasarnya, jadi kayak ho aja, ho. Yang kedua, tertukar dengan saudaranya, go. Ya. Khairil jadi goiril. Goiril jadi khairil. Ini benar terjadi. Nah, makanya ketelitian itu yang memang perlu untuk kita latih. Untuk kho yang tadi ya, seperti tidak ada akhnya, kho, khi, khu sama. Mungkin itu untuk kho. Baik, sekarang kita lanjut ke satu huruf lagi, huruf da. Ini udah beda tempat ya, da. Da itu kalau di kita, saya balik ke kho dulu. Kho itu kalau tanwin ketemu kho, hukumnya apa Pak? Nun mati atau tanwin ketemu kho, izhar apa? Hakiki ya, hakiki. Kho, makanya hu, khan, khani, khokhna, langsung. Nah, baik, lanjut ke da. Da itu padanan yang mudah di kita itu d, ya. Di sini ada
Bapak yang sudah sangat hafal kalau nyebutin da Pak Dede. Karena namanya dari D. Nah, cuman ini masalah lidah. Da itu keluarnya dari mana, Pak? Yang ketemu dengan gigi atas bagian belakang. Da ya. Kesalahan nyebutin da, lidahnya ke dalam. Da. Ya. Da. Kayak orang Bali ya, da. Nah, jadi lidahnya ujungnya nempel ke gigi seri atas. Da. Tapi nggak keluar. Kalau yang keluar beda lagi. Baik. Ikuti saya. Dadi dubad. Duda dani dadna. Minal mudani madidah danida. Sekali lagi. Dadi dubad. Dudan dani dadna. Minal mudani madidan danida. Baik. Satu lagi ya, ini karena tempatnya dari ujung lidah juga, cuman dia lidahnya keluar kemana? Ujung gigi atas ya, gigi seri ya, gigi depan. Enggak, saya tadi atau kemarin ya nggak sengaja lihat video anak kecil, bukan anak kecil, remaja, jadi imam baca suratnya merdu suaranya sepertinya orang Saudi, dan betul-betul ketika dia nyebutin huruf za nggak pelit. Kalau kita kan za kayaknya males, lidahnya males ke depan, Pak ya. Jadi za ketukernya ya, za itu sering ketuker dengan za karena lidahnya nggak mau ke depan. Nah, itu saya lihat anak ini imam yang jadi imam sholat, betul-betul ketika nyebut za itu lidahnya keluar za. Maka jangan buat saya lihat, oh ya, masya Allah, memang dipaksakan. Betul-betul dia terbiasa, dan itu memang kalau bahasa ada istilah memori otot ya. Refleksnya itu udah otomatis. Ketika nyebutin satu huruf, dia udah tahu hurufnya mau kemana. Sama kayak kita ngomong, ya, mak minta uang. Dia udah refleks ketika dia minta uang, dia ngomong sama orang tuanya, mak minta uang gitu. Otomatis. Dia nggak perlu lidahnya kemana dulu gitu kan, ngomong emak minta ya kan, anak kecil baru latihan. Nah, ini memang butuh pengulangan, tingkat durasi pengulangan yang tidak sebentar. Baik, kita lakukan. Dadi duban. Jangan malas mengeluarkan ujung lidahnya ya, karena ujung lidahnya keluar. Dzani dadna. Minal mudni madida dhanida. Dadi duban. Duban dani dadna.
Gunanya kurang lama. Dzani dzanna. Minal mudni Madidan Zanida. Barakallahu fiik. Kita bagi 4. Yang pertama ja, yang kedua ha, yang ketiga kho, yang keempat da, yang kelima da, bagi 5. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4. Yang ja dulu Pak. Yang 4 kanan ja. Silakan bareng-bareng. 1, 2, 3. Dari jubat jujan jani jatna minal mudni madidan jariya. Barakallah. Yang hak 1, 2, 3, 4 Pak Jono, Pak Dede, Mas siapa namanya? Mas Tri ya? Sama Fadol. Yang hak mulai. Hari ubah Tuhan hari hakna minal mudni madidan jariya. Barakallah. Yang kho, yang belakang yang kho. Bapak 1, 2, 3, 4 berlima. Ya, silakan mulai. Ayo Pak, semangat, semangat. Ulangi, 1, 2, 3. Barakallahu fiik. Baik, yang depan Pak Suli, Pak Tarwa, Pak Rio sama Mas Ardi. Da. 1, 2, 3. Dari bulan bulan dari jana minal mudni madidan jariya. Tadi saya dengar minal, karena lam bukan kol. Diulangi coba, 1, 2, 3. Dari bulan bulan dari jana minal mudni madidan jariya. Baik, sekarang bareng-bareng biar seru. Yang da-nya ya. 1, 2, 3. Dari bulan bulan dari jana minal. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai huruf da. Saya punya pertanyaan. Dalam tilawah hampir segala hal perubahan itu kita mesti jeli, ya. Nanti ada tahap kita harus membaca hukum yang terkandung dalam bacaan satu rangkaian ayat. Dijelaskan semua hukumnya. Itu umum sekali dalam pelajaran ilmu tajwid. Dan itu masih sangat, ya levelnya level sangat dasar. Ada yang coba, saya punya ini sekedar sharing ya. Kira-kira hikmah dari kita belajar tajwid ini apa Pak? Satu orang silakan. Dari berbagai macam perubahan yang kita pelajari ya, maksudnya
itu kan sangat dinamis. Dari A ke I ke U. Banyak perubahan yang otomatis harus kita menyesuaikan dengan apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Kira-kira ada yang punya ini enggak? Hikmahnya apa gitu? Punya tanggapan? Gimana? Ya, maksud saya dari pelajaran ini yang bisa diambil hikmahnya apa? Selama saya taksin ya, kalau nggak ada gurunya kan kita bablas saja ya. Selama di sini, ya kita usah merinding dikit lah, usah merinding dikit. Kita ada lagi? Kagok. Harus disesuaikan dengan yang dilatih ini di sini sebenarnya apa, Pak? Jadi merasa kita mata kita Masih. belajar lagi, Ya, itu betul. merasa bodoh. Semakin merasa belum apa-apa ya. Yang dilatih di sini ada dua hal. Ya. Ini secara kemampuan kita untuk menganalisa sesuatu, kejelian dan ketelitian. Kita dipaksa untuk bisa teliti dan jeli dalam memandang sebuah perubahan dalam bacaan, Pak. Mungkin hikmah lebih luasnya lagi adalah begitu juga dalam kehidupan. Kalau dalam urusan baca kita diminta untuk teliti, pastinya ya, kalau kita nganggap bacaan itu kita diminta teliti, terlebih dalam pengamalan. Dan ini sesuatu hal yang sangat berat. Teliti baca aja susah. Ya kan? Teliti baca susah. Belum lagi teliti menghafal. Nanti ada sampai tahapannya tuh ada 5 atau 6 yang harus diberikan kepada Quran, dan itu masih sangat menjadi PR besar buat kita semua. Kita dengar azan dulu, Pak. Baik, kita tambah sedikit menyambung yang tadi. Jadi ketelitian dan kejelian untuk melatih kita merespon perubahan itu adalah berkaitan dengan aktivitas kita tilawah. Perubahan terus dalam membaca itu, bentuk huruf berubah, hurufnya berubah, harokatnya berubah, hukumnya berubah. Maka kita dilatih untuk jeli melihat perubahan. Tetapi ketika kita melihat perubahan, kita harus memenuhi perubahan, mengikuti perubahan tersebut dengan cara yang benar. Ya, menyebutkannya hurufnya berubah, maka kita sebutkan sesuai dengan kaidah yang benar. Begitu juga dengan kehidupan. Mungkin kalau kita bawa dalam kehidupan, kondisi berubah, segala macam berubah, kondisi ekonomi berubah, ya kan, pekerjaan berubah dan segala macam. Tetapi juga kita harus mensikapi segala perubahan itu dengan cara yang benar, seperti itu. Dan ini sedikit motivasi. Kesulitan orang itu berbeda, Pak. Ada yang sulit nyebutin huruf, misalkan huruf za, ada yang sulit nyebutin huruf ja, ada yang sulit nyebutin huruf fa, ada yang susah untuk menyebutkan memberikan sifat secara sempurna. Itu kembali kepada kondisi dan situasi masing-masing orang berdasarkan latar belakangnya ya. Apalagi kita itu belajar mungkin sebagian karena sudah berumur, ya kan. Maka kita harus hadapi, itu adalah ujian yang Allah kasih terhadap kita dari hal yang kita sulit itu. Sebagaimana juga kehidupan juga, kesulitan kita berbeda-beda. Dan itulah yang jatah yang Allah kasih untuk kita. Pada tingkatan kemarin saya diskusi sama teman-teman kelas saya,
harapannya bacaannya semuanya nyaman, bacaan Qur'annya nyaman, lancar. Kenapa masih diantara kita masih ada yang terbata-bata atau susah bahkan belum bisa atau belum lancar ya, atau terbata-bata, belum bisa enak bacanya gitu. Maka pertama kita harus introspeksi kepada diri kita. Ibarat orang naik sepeda, kalau dia naik sepedanya belajarnya sebulan atau setahun sekali, pasti kaku. Tapi kalau durasinya sering, insya Allah lancar. Apapun pekerjaan kalau sering lancar. Sama, baca Quran juga sama. Bisa jadi ya, bisa jadi penyebab kita baca Qurannya belum enjoy, belum enak adalah karena mungkin durasinya belum cukup ya, hariannya belum cukup, pekanannya belum cukup, target-targetnya belum terpenuhi, jadi durasi itu belum cukup sehingga menjadikan kita belum maksimal. Tetapi ada hal lain lagi, tidak jarang orang yang sudah durasinya sudah cukup, sering baca Quran, bahkan mungkin di atas target, tetapi masih saja Allah kasih kemampuan yang terbata-bata atau belum bacanya masih nggak lancar ya. Ya berarti memang sudah batasnya seperti itu. Ya sudah tidak usah dipaksakan. Berarti memang Allah kasih kepada orang tersebut segitu kemampuannya. Yang harus kita lakukan adalah upaya untuk mencapai target tadi. Tapi insya Allah nanti dengan belajar, saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini, saya sendiri merasakan ya, ketika pertama ketemu sampai sekarang detik ini baca Quran, saya ngerasa yang saya dengar dari teman-teman kelas saya itu ada perubahan ya. Dan kami hanya membantu di 3 hari ini aja Pak, Senin, Selasa, Rabu, itu pun kalau gurunya datang terus, atau kalau enggak antumnya kalau masuk terus ya kan, kadang seminggu 3 kali, datangnya sehari, bolosnya 2 hari atau bolos sehari, datang 2 hari ya, karena kesibukan dan lain sebagainya. Semuanya itu kembali pada kita. Kami cuman memberikan kuncian-kuncian aja, nanti kuncinya Bapak pakai sendiri di rumah ya kan. Kalau kuncinya kita yang paksain tiap hari pakai ya repot juga nanti. Itu aja sharingnya, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan, khilaf yang saya sampaikan, hanya sekedar berbagi saja karena saya juga banyak terbatasan. Kita cukupkan, insya Allah ketemu lagi hari Senin besok kalau nggak ada halangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.